Oke. iPod Pak ya, IPOT, mungkin teman-teman bisa buka di Play Store. Kalau yang Siap. di iOS nggak tahu apa namanya. Mhm. Oke, jadi beberapa produk di pasar modal. Nah, sebenarnya apa sih Pak pasar modal? Apa sih? Ya, jadi gambarannya ilustrasi adalah ketika kalian masuk ke mall, ya, mungkin mall mana ya, Casablanca Mall atau Casablanca Kuningan City. Mall itu ada sebuah bursa efek Indonesia-nya Pak. Jadi Bu E-nya di situ. Di dalamnya ada tenan-tenan, ya ada misalkan beli sepatu, beli apa dan sebagainya. Nah, tenan-tenan itulah sebagai emiten, ya ada BTA, ada BNA, ada apa, di mana kita sebagai calon investor boleh memilih saya membeli saham yang mana, terbuka lebar, apalagi dengan aplikasi ya kita bisa memilih, kita melihat trennya bagaimana, apalagi misalkan dengan kondisi-kondisi sekarang ini, ya tentunya juga jangan sampai teman-teman merasa kebingungan. Saya mau beli saham tapi saya melihat dari mana? Akan ada dua ya, dari fundamental dan dari teknikal. Karena waktu kita hanya 1 jam, jadi kita memang tidak bahas secara detail teknis bagaimana menggunakan technical chart ya, moving average, lalu ketika candlestick bagaimana ini itu mungkin nanti ada teman-teman dari KSPM ya biasanya mengadakan studi itu, mungkin bisa bergabung di sana. Ya membahas bagaimana secara teknikal. Kalau fundamental kan dari sisi laporan keuangan, jadi itu bisa terlihat ya berapakah ROA-nya, berapakah DER, berapakah price to book value-nya, ya, semakin kecil semakin bagus atau tidak dan sebagainya. Nah, sampai saat ini hampir 650 sekian perusahaan sudah tercatat dan akan selalu bertambah. Nah, ini ada salah satu tokoh yang menginspirasi, ya jadi ini katanya adalah Warren Buffett-nya Indonesia, di mana Lo King Hong, namanya keren ya. Lo King Hong melakukan pembelian ya ketika saat itu di harga. Nggak ada ininya ya Pak? Ya Pak. Nggak ada slide-nya. Emang nggak muncul Pak ya? Belum Pak. Nah. Halo, dari tadi muncul nggak ya Bapak Ibu? Yang terakhir tadi yang ada. mall. Tadi sudah ada Pak, sekarang mulai hilang. Yang Hongnya itu belum ada Pak. Yang Hong. Yang Hongnya belum ada Pak. Ya, adanya Pak Franky yang cakep. Sebentar Pak, saya share screen ulang Pak ya. Jadi yang Hongnya belum muncul Pak ya. Ya. Ini sudah muncul Pak? Belum. Mas, belum. Masih double klik to enter Pak. Double klik. Agak error. Dan ini sudah saya share screen. Sudah? Masih belum Pak Franky. Kelihatan. Share screen. Ini sudah saya masih di jalan Pak Franky. Mungkin lewat tol dia, belum nyampe. Saya ulangi ya. Ini saya atau saya nggak usah pakai video kali ya, mungkin berat ya. Nanti kalau saya pakai video, nanti teman-teman mahasiswa ngelihat video saya terus CGR. Sebentar, saya ulang lagi deh. Salah. Mana sih tadi ini? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Franky, tapi masih warna putih. Iya, ini jaringannya saya di kampus loh padahal ini. Sudah kelihatan Pak. Sudah Ibu ya? Iya, saya nggak usah pakai video kalau gitu. Baik. Nah, ini ada beberapa tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi ya sehingga nanti mudah-mudahan habis TKM ini nanti Bapak Ibu tadi ya Pak Andi dengan semangatnya langsung menginstal aplikasi. Ya, langsung menginstal aplikasi iPod ya. Di mana nanti bisa sambil duduk-duduk, sambil melihat tren pergerakan, lalu disandingkan dengan kondisi eksternal ketika perang dengan Rusia, kira-kira yang sedang naik apa dan sebagainya. Kalau di dalam forex Pak, saya kan juga main forex, itu yang lagi naik itu tadinya ketika Rusia Presiden Putin mengatakan perang, itu harga emas langsung naik. Ya, euro, lalu GBP terhadap US dollar itu turun jauh. Nah, itu kondisi pasar. Apakah saham berpengaruh? Tentunya berpengaruh.
Sehingga kan mungkin teman-teman ada yang juga sudah menjadi investor. Sekarang yang lagi naik itu misalkan di perusahaan sektor seperti pertambangan ya, apa ITMG atau apa namanya seperti Adaro ya, pertambangan itu sedang naik. Nah, mungkin nanti berbeda ketika sedang apa namanya perangnya berhenti lalu masuk menjelang puasa, lebaran. Tentunya nanti ada beberapa indikator yang membuat mana saham yang akan mulai naik lagi. Nah, jadi saham United Tractor atau UNTR ya, itu sedang jatuh, lalu si Lo Keng Hong itu membeli di harga murah, ya kurang dari 1.000. Nah, lalu itu ditahan karena memang kan sifatnya kan jangka panjang pasar modal. Sehingga ketika harga United Tractor meningkat tajam, range-nya di antara 11.000 sampai 14.000, nah barulah dijual. Ya, Pak, tapi kan kita nggak tahu kapan dia akan turun. Ya, semua juga tidak akan tahu ya, kapan trennya akan menurun, kapan dia akan bullish atau bearish ya, kita kan nggak akan tahu. Cuma dengan beberapa indikator-indikator tadi ya, fundamental, lalu teknikal, lalu dari berita, tentunya kita bisa nanti melakukan analisa sebenarnya. Nah, Lo Keng Hong mengatakan jadikan saham seperti mesin ATM. Loh, enak dong, Mbak. Ya iya, ya. Jadi ATM itu kita nggak kita kan kalau ATM kan kita nggak pernah ngisi ya, kita ngambil aja. Tapi rekening kita habis. Tapi di Lo Keng Hong ini ya, jadikan ATM, ya jadikan saham seperti mesin ATM, ya. Bahkan memang sebelum itu pernah juga si Lo Keng Hong ini pernah hidup susah, ya. Miliarder saham Indonesia yang pernah hidup susah, ya, diceritakan seperti itu. Nah, ada beberapa media menceritakan bahwa Lo Keng Hong itu stop kerja di usia 37 tahun. Untuk apa? Menjadi full investor saham. Nah, tapi ini kan pilihan, kembali lagi ke teman-teman, Bapak Ibu dosen, jangan berhenti ya, tetap mengajar, tetap berkarya. Tapi bagi yang muda-muda ya, generasi milenial, generasi rebahan, ya harus bisa melihat kira-kira apakah memang full di dalam investor saham atau memang memiliki yang lain. Nah, dari Bursa Efek Indonesia juga pernah menyampaikan ada 3 investor termuda dengan modal 12 juta, untungnya 1 miliar. Ya, saya juga mau sih sebenarnya ya. Tapi memang kadang-kala ada yang mencemooh, ya itu kan cuma 3 dari 270 sekian juta penduduk Indonesia. Tapi dengan contoh inilah mudah-mudahan nanti ya teman-teman mahasiswa ya terpacu ya untuk lebih melek, gue mesti harus investasi dari sekarang. Apalagi yang mau nikah ya, yang belum punya pacar, yang habis putus sama pacarnya dan sebagainya, ya sudah, nggak usah dipikirin, udah uangnya investasikan di dalam pasar modal. Ya, nanti kan dapat cuan. Nah, apa sih sebenarnya benefitnya? Ya tadi ya, benefitnya setelah saya tadi di awal pernah saya sampaikan, ada yang capital gain, ya, ada dividen, dan teman-teman itu menjadi bagian dari perusahaan. Ya. Teman-teman menjadi bagian dari perusahaan. Misalkan sehari-hari kalian menggunakan produk Unilever, dari mandi, ya, gosok gigi, sabunan dan sebagainya, sampo itu produk Unilever. Jadi ya berilah saham Unilever. Kenapa? Ketika kalian sedang mandi dengan sabunan, kalian merasa bangga. Itu kan sabun perusahaan gua. Kan gua kan punya saham di sabun ini. Gitu ya. Nah, sehingga kalian merasa menjadi bagian dari perusahaan. Bisa hadir di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS ya. Tapi kalau memang lotnya itu ada sekian persen ya, kalau cuma 1 lot ya mungkin hanya mendengar, tapi mungkin mendapatkan laporan dari email, tapi memang kalau hadir itu ya biasanya presentasinya berbeda ya. Risiko dapat dikelola ya, dan memang dapat dibariskan nanti ketika mungkin kecelakaan atau meninggal nanti saham itu bisa dibariskan.
Nah, beberapa tokoh-tokoh ya orang-orang terkaya supaya nanti teman-teman terinspirasi. Di sini ada abang-abang kita ya. Dari Pak Budi Hartono, Mikael Hartono ya dan sebagainya. Mudah-mudahan pagi hari ini nanti 15 tahun ke depan dari 60 peserta ini bisa mengundang kita semua untuk makan malam di Amin. Gila Ya Rabbil Bapak Ibu semua. Alamin. Ya, mudah-mudahan. Amin, Karena amin. apa? Karena sudah tercerahkan, sudah sadar. Nah, itulah tujuannya PKM pagi hari ini adalah memberikan gambaran dan bisa membedakan antara investasi dan trading. Investasi buy and hold, beli tahan. Setelah kemudian harga naik kita jual. Membeli saham perusahaan berfundamental baik. Ya, jadi kita lihat dari fundamentalnya, utangnya bengkak atau menurun, ya laba yang dibagikan besar atau tidak, itu semua nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Ya. Nah lalu transaksinya jangka panjang, ya beda dengan trading nanti saya sebut. Dasar pertimbangan transaksi menggunakan analisa fundamental. Plus memang ada teknikalnya. Nah, VS lawannya adalah trading. Nah, ini trading mungkin teman-teman di sini ada yang trading forex ya, termasuk saya juga sih sebenarnya. Ya. Buy and sell. Jam 10:00 saya buy, jam 10:03 saya sell. Saat itu juga cuan. Ya. Tapi lotnya berbeda kalau di mana di pasar modal itu kan satu lot sekitar 100 lembar. Tapi kalau di mana di forex terkecil adalah 0,01 lotnya. Jadi bisa diecer. Kalau kita beli satu lot di forex itu setara dengan sekian ratus ribu. Ya kalau saham kan jelas satu lot setara dengan 100 lembar. Tapi kalau di forex kalau modalnya cuma 5 juta, 10 juta, ya open posisinya adalah di 0,01. Itu tapi kita bicara trading forex. Tapi kalau di trading saham, ya ini buy and sell, lalu membeli saham perusahaan yang harganya berpotensi baik, naik ya. Jadi kira-kira nih kalau trading pagi hari ini kira-kira akan naik atau enggak. Nah, kita bisa menebak. Transaksi jangka pendek, ya pagi beli, siang jual. Atau kebalikannya, ya siang jual nanti pagi jual nanti beli lagi di sorenya untuk besok paginya. Ya. Nah, trading berfokus pada pergerakan harga saham dan yang berikutnya adalah dasar pertimbangan transaksi ya menggunakan analisa teknikal ya berupa dari candlestick ya. Kira-kira Fibonacci ini bagaimana ya? Sudah naik, nanti kita tarik dari garis, kira-kira dia akan mantul ke bawah atau langsung ke atas. Nah, itu adalah trading. Sehingga kami menyarankan ya sebaiknya untuk saat ini ya lakukanlah investasi untuk jangka panjang. Nah, 8 langkah investasi di pasar modal, yaitu pertama adalah pahami tujuan saudara. Teman-teman, Bapak Ibu dosen, investasi saya mau lakukan untuk apa? Biaya pendidikan, biaya pensiun, biaya menikah, ya mungkin ada beberapa yang belum menikah nih, Pak Gilang, Pak Haris, apalagi ada nih belum menikah nih. Ya, nah kita harus memahami investasi saya lakukan untuk apa ini? Menikah atau sekolah, ya atau apa? Atau memang nanti akan diwariskan ke anak cucu kita. Lalu kenali profil resiko. Saya resikonya agresif atau tidak? Ya, apa moderate, standar-standar aja, biasa-biasa aja lah saya. Atau dalam hal sangat-sangat ketakutan sekali, dikit-dikit dilihat, Nah itu ada. Jadi kira-kira risiko profil kita apa? Ya. Lalu beberapa alternatif bisa kalian lakukan, apakah dalam bentuk saham, apakah obligasi atau reksadana. Ya. Lalu juga pahami risiko investasi. Jadi risikonya kecil, besar, sedang. Dan lalu tentukan batas investasi. Ya. Artinya apa? Gunakan investasi ini, ya biasanya itu ya kalau
orang bilang di robot trading investasi itu pakai uang dingin katanya. Uang dingin berarti uang emang benar-benar tidak akan diapa-apakan. Kalau saya kan membagi uang pertama untuk operasional sehari-hari. Ya, beli bensin, beli makan, beli rokok dan sebagainya. Itu uang yang memang untuk operasional. Yang kedua uang untuk cadangan, backup ketika tiba-tiba saya jatuh ya. Nah, jatuh kan butuh biaya atau tiba-tiba anak sakit, nah, itu ada biaya. Nah, gunakan uang yang ketiga, artinya uang itu benar-benar uang dingin, uang yang adem yang memang tidak akan kita apa-apakan. Daripada mubazir kita diamkan, kita lakukan investasi sebenarnya di situ. Lalu bagaimana strategi investasi? Ya, bagaimana kalau perlu memang digunakan jasa profesional, ya mungkin jasa pihak ketiga, broker dan sebagainya. Dan pertahankan tujuan investasi, artinya pertahankan di nomor 1 tadi. Kalau memang saya investasi untuk pendidikan, untuk anak nantinya, ya sudah pertahankan itu. Jangan gampang goyah, tiba-tiba tetangga beli mobil nih, mobil gua kurang keren, udah ambil aja, kita withdraw aja sahamnya, kita jual, kita beli. Nah itu artinya kita tidak bisa mempertahankan apa sih tujuan dari awal yang kita inginkan. Ya. Nah, prinsip di dalam investasi, jadi prinsip dasar yang tadi saya katakan adalah pergunakan dana yang lebih atau uang yang dingin tadi. Ya. Lalu bagaimana informasi produk investasi itu didapat sebanyak mungkin atau produk yang harus kita pahami. Jangan hanya ngikut-ngikut, kata orang ikut seminar, saham ini lagi naik, saya beli. Ikut seminar yang webinar lain, saham ini lagi naik, saya beli. Itu jangan. Ya, kita harus mendapatkan beberapa informasi hingga bisa putuskan. Ya. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Don't put your eggs in one basket. Ketika keranjang itu jatuh pecah, telurnya pecah semua. Uang kita habis semua. Sehingga apa ya? Ketika kita investasi, usahakan ya kita lakukan misalkan di investasi A, B dan C. Ketika A-nya hancur masih ada B, ada C. Ya B hancur masih ada A dan C. Jadi jangan taruh di satu tempat. Ya, makanya dikatakan don't put your egg in one basket. Jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Ketika keranjang itu jatuh pecah, telurnya pecah semua. Kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Jadi artinya kita sebelum kita trading atau investasi, ya kita harus tahu sekuritasnya dulu. Ya, jangan sampai nanti sekuritasnya bermasalah. Tapi saya yakin sih pihak-pihak sekuritas di dalam negeri ini ya memang semua ya bagus ya karena memang sudah diawasi oleh OJK. Ya, tergantung nanti apakah kepada layanan kepada para nasabah customer-nya. Lalu biasanya yang membedakan adalah sekuritas pertama mungkin dari aplikasi ya, mana aplikasi yang lebih friendly, mana yang mudah diakses ya. Yang kedua paling biasanya memang ada fee ya, fee ketika kita beli dan ketika kita jual. Pak, kok ada fee? Kalau nggak ada fee nanti si sekuritasnya dapat uang dari mana? Kan dapat uang itu dari fee memang. Ya, ketika kita beli saham sekian, ya nanti ada fee 0,0 sekian adalah uang untuk masuk ke sekuritas. Tapi yang sekali kita tahan. Nanti 10 tahun kemudian kita jual, ya nanti ada fee jual. Tapi selama itu ya perusahaan sekuritas tidak menarik uang dari kita. Karena tidak ada bunga, tidak ada biaya. Secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Nah, ini mungkin yang digagalkan oleh Bursa Efek Indonesia itu dengan yuk menabung saham. Artinya ketika ada dana ya kita investasikan ke saham. Ada dana ke saham, lama-lama kan saham kita bertambah. Tapi ingat, pemilihan saham itu harus memang lebih kepada bagaimana kita mengenal apakah saham itu perusahaan itu memang berkinerja baik atau tidak. Ya, jangan sampai kita beli saham gorengan ya. Saya pernah beli saham namanya adalah Bumi kalau nggak salah. Dulu Bumi itu tren sekali ya, naik turun. Ternyata itu istilah dalam tanda kutip adalah digoreng. Ketika saham itu sedang jatuh, ada investor masuk membeli saham, akhirnya kan supply demand ya. Jadi ketika ada pembelian, harga saham naik. Investor yang tergiur, wah ini lagi naik, ikut beli, lama naik. Nah, ketika sudah dalam puncak, investor si ini langsung jual, akhirnya harga turun lagi. Ya sudah,
Jadi itu saham gorengan. Tapi kalau saham-saham blue chip atau yang masuk dalam LQ45 saya rasa itu aman. Untuk apa? Untuk jangka panjang. Sehingga nanti kita mendapatkan dividen biasanya dari itu semua. Waspada penipuan investasi. Nah ini juga sering ya. Ada penawaran-penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Nah ini ya, yang sering beredar juga saat ini lagi booming sekali ya. Ayo 20 juta doang, udah lu tinggal 4D duduk diam dapat duit 1% setiap bulan. Wah ini juga janji-janji palsu ya. Waspada penawaran investasi yang memaksakan undangan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produknya. Jadi dia lebih kepada money game atau mungkin multi level. Nah nih ya, nomor 3, waspada modus investasi dengan replikasi ya, dengan investasi berkedok MLM, dana dikunci. Nah ini ya. Uang saya ketika saya masuk ke dalam robot trading memang dana saya dikunci, 20 juta dikunci. Ketika saya akan mengambil, misalkan saya butuh 5 juta nih, udah diambil, nanti robotnya katanya nggak bisa jalan, nggak bisa trading katanya. Itu aja saya sudah rugi. Ketika saya investasi 20 juta, ada biaya robot 1,8 juta. Dengan kurs saat itu adalah ketika beli 15.000. Tapi ketika kita withdraw, kursnya adalah 13.000. Jadi hari ini saya buka rekening masuk ke dalam robot trading 20 juta, itu saya sudah rugi biaya robot. Besoknya saya withdraw, saya rugi, bayangkan 2.000 kali 20 juta itu berapa? Karena kan biaya beli dan jual itu berbeda kurs. Nah, ini makanya teman-teman harus waspada ya, jangan sampai nanti tergiur dengan iming-iming seperti itu, apalagi ada penguncian dana dan sebagainya. Di saham, ya apalagi dari aplikasi iPod, itu dana semuanya kewenangan ada di teman-teman, ada di Bapak Ibu. Kapan withdraw, kapan buy, kapan sell, kapan hold, kapan apapun, itu semua tergantung masing-masing individu. Tidak ada dana-dana yang dikunci. Nah ini ya, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu, itu pasti sudah zonk pasti ya, penipuan itu. Nah, waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak berjelas, silakan cek izin, ya, cek izinnya dari OJK, atau kalau di forex ya dari Bapeti, ya dari forex Bapeti, dari kalau yang ini OJK. Ini slide-nya masih ada banyak banget ini. Mungkin ya itu aja Bapak Ibu, pengenalan atau literasi atau bagaimana supaya kita lebih terpacu, bisa handal dalam dunia pasar modal, lebih bisa membedakan mana trading, mana investasi, bisa membedakan mana ini bodong, mana ini terlisensi, terregulasi dan sebagainya. Mungkin itu kira-kira ada yang mau didiskusikan. Boleh bertanya Pak Franky. Boleh Pak, tapi jangan susah-susah ya Pak. Oh enggak. Nado jago sama jagonya kok. Pak, itu kan tadi ada saham, obligasi, reksadana. Kalau ya, menurut Pak Pak Franky dari 3 itu yang paling bagi misalnya tadi kan Bapak bilang salah satunya investasi buat dana pensiun. Itu kan berarti orangnya harus aman. Pilihannya harus aman. Itu saran Pak Franky dari 3 ini pilih mana gitu kan? Saham ada gorengan. Saya nggak tahu. Oh, obligasi ya? Bukan reksadana ya? Ya. Kan reksadana kan juga ada jenisnya Pak, campuran atau 50-50 atau apa, kan ada 4 kalau atau 5 nggak salah. Tapi kalau lebih aman, lebih ini obligasi Pak, itu kan buat macam kayak ori Pak. Tapi memang returnnya memang kecil Pak. Ya tapi di atas dari deposito. Oke. Nah kalau saham itu kan ya untuk jangka panjang bagus, tapi kita kan nggak pernah tahu Pak. Tiba-tiba nanti negara kita bagaimana kita nggak pernah tahu. Iya, volatile ya Pak. Iya, intinya tinggi Pak, volatilnya Pak. Jadi aman obligasi lah Pak ya. Obligasi atau reksadana Pak. Tapi kalau mau coba-coba main saham juga nggak apa-apa Pak, modal berapa untuk pensiun Pak, nanti kalau jebol, waduh. Untuk pensiun Pak ya itu jangan. Apalagi main di robot trading Pak, itu aduh jangan sekali Pak. Baik. Mari Pak. Ya. Makasih Pak Franky. Pak Beckman kalau open mic pasti mau nanya, jangan nanya Pak Beckman. Saya mau ikutan nih, boleh nggak Pak?
Masa masternya, aduh Pak, ampun Pak. Ya, Boleh, jangan begitu. boleh, Pak, Aku boleh, Pak. udah apresiasi ini. Pangki Ya, harusnya Pak. udah boleh tes wakil manajer investasi ini. Amin, Biar ada wakil Pak. kita. Amin. Ya Pak, nanti Pak. Mudah-mudahan Ya nanti udah, yang lolos, lain dulu Pak, deh. Yang lain dulu lolos kalau begitu. WMI Pak. Nanti mengambil WMI Pak, wakil manajer investasi sama WPP. Iya, udah boleh itu Pangki. Tadi udah idenya udah benar. Jadi nggak ada yang slip lagi. Silakan teman-teman. Siapa? Oh, jadi Pak Beckman nggak jadi nanya ya? Emang nggak nanya Pak ya? Nggak nanya ya? Atau Habis diskusi? sudah dilarang sama Pangki. Oh boleh Pak, Saya mau Pak. ikut pencerahan aja biar teman-teman lebih cerah. Iya Pak, betul Pak. Ya, Mungkin tadi kan idenya udah meluas tuh. Kalau boleh mungkin gini kali, kan ini kan ada beberapa mungkin yang pemula, ada yang sudah biasa, ada yang juga mungkin yang sudah kayak udah jerak gitu kan ya. Nah, udah jerak di trading nih. Trading menurut hemat saya sih harusnya trading itu kalau misalnya ini pengalaman pribadi nih. Kalau pasar lagi jatuh harusnya teman-teman itu diajarin, disiapkan untuk ikutan trading pada saat mau naik. Itu ide itu. Nah, kalau sekarang lagi naik mungkin pemain pemula kurang disarankan nih. Tapi yang memang investasi dari tadi kelihatannya jangka panjang nih. Kayaknya Pangki nih bagian dari orang yang jerak nih kelihatannya. Iya Pak. Ya. Pernah Pak saya Pak. Tapi di forex tapi Pak. Kalau bukan, saya bukan mengatakan enggak tuh. Ya, saya seperti trading forex, saya kan kebetulan belajar tuh. Jadi trading forex atau yang lain itu memang kalau dia tidak langsung ke broker aslinya, broker tambahan lah seperti Binom atau apa. Nah, trading option itu paling besar loh. Tadi nggak diceritain, ya. Artinya trading option itu di Indonesia banyak komunitasnya, dan saya pernah ikutan itu. Menurut saya itu peluang paling besar bagi yang muda-muda ya, yang udah sepuh jangan, karena jantungannya lumayan, ya gitu. Tapi peluang untungnya besar banget ya. Mungkin pertanyaan sederhananya, kita sekarang kan lagi mau 7.000 nih. Masih boleh nggak sih tanam atau nunggu dulu nih agak hancur gitu? Itu aja, terima kasih. Kok nunggu hancur sih Pak Beckman? Jangan nunggu hancur Ya. Pak. Kalau bisa ya sekarang Pak. Tapi kalau Kalimatnya nggak jangan. begitu. Kenapa nggak nunggu hancur? Karena Amerika itu bakal naikin tingkat bunga. Kalau naikin tingkat bunga, apapun alasannya harga saham itu akan meredah. Ya. Nah, bisa juga hancur kalau nanti memang agak salah itunya. Respon dari kebijakan makronya. Karena tingkat bunga udah dijanjiin nih bakal naik nih di Amerika. Kalau naik di Amerika, di Indonesia naik. Kalau naik di Indonesia, ya IHSG yang sebelumnya udah sempat 7.000, di otak saya sih pasti agak terganggu nih. Harus nunggu menurut emak saya. Nah, tapi mungkin ya tergantung yang narasumber nih. Mungkin ada idenya yang beda nih. Jangan-jangan dia yang benar. Oke, terima kasih Mas Pangki pencerahannya. Terima kasih Pak Beckman atas pencerahan ilmunya nih. Pak Beckman ini luar biasa Pak Dr. Beckman ya. Memang saya itu mengenal saham juga dari Pak Beckman. Pak, ingat dulu Bapak di lantai 2 Pak ya. Bapak suka mengumpulkan informasi dari Yahoo. Apa tuh Pak? Yahoo apa Pak namanya itu? Finance Pak ya. Nah, itu saya ngintip-ngintip nih Pak Beckman lagi lihat apa sih gambarnya, grafik lagi apa. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat saya bisa mencerahkan rekan-rekan, Bapak Ibu sudah mulai memikirkan bagaimana kita melakukan investasi, apakah investasi yang jangka panjang atau jangka pendek, Saya izin atau live mau ya. sekalian. Saya izin Boleh live. Pak? Ya, makasih Pak. Sorry agak ada yang diurusin. Makasih banyak Ya, Pangki. makasih Pak. Oke. Sama-sama Pak Beckman. Baik. Ya. Atau ada yang mau coba-coba bermain forex juga, ya nggak apa-apa. Itu kan semua kembali ke teman-teman ya. Kalau saya sudah mencoba mana saham, mana forex, mana robot trading. Memang kalau cuan itu memang benar-benar cuan di forex, ya lebih untung ya, karena kita tinggal menggunakan handphone, kita install MT4, MT4, kita tinggal lihat pergerakan ya, bahkan 24 jam, libur hanya Sabtu Minggu. Tapi bahkan kalau yang Bitcoin, yang kripto, yang BTC terhadap dolar itu 24/7, artinya tidak ada istirahatnya. Ya, jadi semua itu dikembalikan kepada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan, ya, apakah memang jiwa kalian adalah trader atau jiwa kalian adalah untuk investasi jangka panjang.
Pak Mungkin Pengki. itu. Ya, ya Pak Andi. Tolong handphonenya di-share, soalnya ini udah ada yang mau invest gitu. Nanti Pak Fengki yang jadi itunya, tradernya. Nah, jadi gini Pak, jangan, saya juga nggak berani Pak ya, invest itu, nah ini Pak, invest itu mengumpulkan dana itu juga nggak boleh Pak. Sebagai investor sendiri Pak. Santai Pak, nggak ada janji pada mereka Pak. Ini orang yang punya uangnya udah kayak di kulkas Pak, jadi ekstra dingin Pak. Nanti jatuhnya saya melakukan pengumpulan dana Pak, nanti kenapa? Nggak boleh Pak. Nah, Tapi nanti, pokoknya handphonenya dulu deh. Makasih Pak. Ya Pak, terima kasih sama-sama Pak. Kira-kira ada yang mau diskusi Bu? Mbak Eci mungkin? Mbak Eci Handayani apakah sekarang masih main saham atau main apa, ajaib atau apa? Bisa. Nggak, pertanyaan pertama dulu nih. Ya beneran udah insaf dari Forex? Bukan insaf, robot trading insaf. Tapi kalau Forex saya masih main. Forex manual jadinya, nggak pakai robot? Forex manual, jadi nggak pakai robot. Jadi saya kendalikan dari handphone, saya install aplikasi MT4, dari handphone juga sama. Saya pantau ketika beli, saya buy sell itu masih main. Oh, Bapak Ibu, saya itu dalam satu minggu, karena saya mainnya modal 5 juta, itu saya mendapatkan berapa ya? 1 juta pokoknya setiap minggu. Jadi 1 bulan 4 juta. Itu main Forex. Ya, jadi satu hari target saya $20. Tapi ingat, saya tidak mengendorse, saya tidak melakukan pengumpulan dana. Jadi, tapi inilah gambaran. Baik rekan-rekan silakan ingin melakukan investasi atau trading, baik di saham atau di Forex. Bu Markona, mungkin ada pertanyaan? Ibu investasi sudah belum? Belum Mas Pangki, baru join tadi. Oh, baru join. Tadi join di 1B. Oh. Ini Mbak Mika Tania, ini kayaknya dari PJJ mahasiswa Kriya Mandiri ya, dari Palembang ya, Mika ya? Mika Tania. Mbak Mika artis. Mbak Mika artis, bukan ini Mika Tania ini, mahasiswa PJJ Kriya Mandiri. Iya, Pak. Iya, Mika, kamu di Jambi ya sekarang ya? Masih di Jambi ya? Palembang, Pak. Oh, Palembang. Tapi ini lagi kerja ya? Masih? Iya, lagi kerja, Pak. Sambil kerja. Nah, dulu pasar modal. Sekarang kamu sudah membuka rekening atau belum? Atau belum berani mencoba? Kan dulu saya ngajar kamu pasar modal kalau nggak salah ya? Dulu saya ngajar kamu pasar modal kan di semester berapa Iya. kalau nggak salah? Iya, semester kemarin, Pak. Tapi sekarang belum berani untuk atau apa investasi atau buka rekening? Masih agak bingung, Pak. Masih bingung. Sudah pernah daftar. Baik, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Sudah pernah coba daftar, Pak. Oh. Di Mandiri kemarin yang apa? Lupa apa aplikasinya. Iya, Mandiri. POT di Play Store itu cepat mudah. 1 hari itu sudah buka rekening, sudah bisa transaksi, tinggal nanti kita top up atau withdraw. Nggak usah top up juga nggak masalah, yang penting kita punya akun, kita bisa mantau, kita bisa melihat. Jadi ketika orang ngobrol tentang saham, kita ngerti pergerakan berapakah harga indeks saham gabungannya saat ini, berapa kita bisa ngerti, meskipun saldo 0. Baik, karena waktu sudah selesai, tepat waktu saya jam 10 ya Bu Marco ya? Iya. Ya, jadi saya ini single factor Bu. Saya MC, saya moderator, saya pembicara, Waduh, saya yang menutup. Ya nggak apa-apa. Banyak teman yang yang ngajak namanya adalah mandiri Bu. Dong, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu mahasiswa. Handphonenya dosen. belum Pak. Oh iya belum ya, benar Pak. Iya dong. Nanti kan cari-cari di operator Perbana susah. Saya japri aja Pak ya. Yes Pak. Terima kasih Pak. Pak Andi. Ya. Ini. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas sudah berkenan join di room 1H Handal Pasar Modal. Mudah-mudahan sekali lagi 5 tahun ke depan nanti saya diundang Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa untuk perjamuan makan malam karena mungkin Bapak Ibu sudah sukses, sudah berhasil. Jangan lupa kami ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Acara saya kembalikan ke saya lagi karena saya juga moderator juga MC juga semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu. Makasih Pak. Makasih. Izin ya Bapak Ibu ya, kita masuk ke main room. Bapak harus stay di sini sampai semua orang keluar. Oh ya, baik. Terima kasih. Saya tunggu sampai teman-teman keluar. Sama-sama Matilda, terima kasih semua rekan-rekan, semoga tercerahkan supaya memberikan gambaran sehingga nanti aman dalam melakukan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Silakan bergabung di kelompok studi pasar modal KSPM Perbanas Institute, ada di unit 3 lantai 6, ada IG-nya adalah KSPM Perbanas Institute. Nanti kita bisa diskusi, kita bisa sharing session dan sebagainya. Terima kasih.